Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Baik kakak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Untuk hari ini kita akan belajar subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Dibuka ya kak halamannya. Nah, kita mulai dengan pembelajaran 5 ya kak. Ayo membaca. Saat Ino asik bermain, tiba-tiba Arin datang. Ino menghampiri Arin. Arin mengabarkan bahwa kakek dan nenek datang. Ino gembira mendengar kabar itu. Ino pun pamit pada teman-temannya untuk pulang. Di rumah, Ino memberi salam kepada kakek dan nenek. Ino lalu bergegas mandi dan berganti baju. Selesai berganti baju, Ino bercakap-cakap dengan kakek di halaman. Kakek bertanya tentang kegiatan Ino. Ino bercerita bahwa ia baru saja selesai bermain gebokan di lapangan bersama dengan teman-teman. Gebokan permainan melempar dan menangkap bola. Seru sekali, Kek. Tapi jika badan kita terkena bola terasa sakit. Aku dan teman-teman tidak melempar bola terlalu keras. Semua setuju untuk tidak menyakiti teman, kata Ino bercerita. Setelah dibaca, selanjutnya ayo menulis. Carilah 3 sikap yang dapat dijadikan contoh dari cerita di atas. Tulislah sikap tersebut. Mari kita baca kembali dari cerita tadi. Manakah 3 sikap yang patut kita contoh ya kak? Nah, setelah kita baca kembali cerita tadi, kita temukan sikap yang patut kita contoh. Yang pertama yaitu Ino pun pamit pada teman-temannya untuk pulang. Jadi harus pamit terlebih dahulu ya kak. Yang kedua, di rumah Ino memberi salam. Nah, harus memberi salam. Yang terakhir, semua setuju untuk tidak menyakiti teman. Nah, ini adalah 3 sikap yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ayo lakukan. Nomor 1. Dalam cerita di atas terdapat kata-kata berikut. Carilah lawan kata dari kata tersebut. Ada datang, lawan katanya pergi. Gembira, lawan katanya sedih. Dekat, lawan katanya jauh. Kecil, lawan katanya besar. Keras, lawan katanya lunak. Nah, kemudian kata-kata tersebut kakak buat kalimat ya. Selanjutnya halaman 145 sampai 146. Nah, kita lanjutkan ya kak. Selanjutnya halaman 145. Ayo mencari tahu. Kakek dan nenek Ino adalah orang tua dari ayah Ino. Orang tua dari ibu Ino dipanggil Mbah Putri dan Mbah Kakung. Saudara atau famili dari ayah dan ibu kita sebut kerabat. Indonesia sangat beragam budayanya, salah satunya bahasa. Panggilan terhadap kakek dan nenek di setiap daerah berbeda. Ada opa, aki, atau eyang kakung untuk panggilan kakek. Panggilan nenek juga berbeda, ada yang memanggil opung, epo, dan nyai. Ayah dan ibu punya saudara.
Kita menyebutnya paman dan bibi. Panggilan untuk paman dan bibi di setiap daerah juga berbeda. Ada yang memanggil mamang dan bibi, ada pula yang memanggil pak de dan bule atau om dan tante. Nah, Indonesia sangat beragam sekali ya bahasanya. Jadi, panggilan seseorang atau kerabat pun berbeda-beda pada setiap daerah. Nah, selanjutnya kakak isilah sesuai identitas kerabatmu. Nah, tabel ini kakak isi sesuai dengan nama, asal, umur, dan panggilan keluarga atau kerabat kakak masing-masing ya. Ayo berlatih. Berdasarkan data usia kerabat yang telah kamu isi, tentukan berdasarkan kelompok berikut. Yang pertama, balita. Balita umurnya 0 sampai 5 tahun. Kanak-kanak umurnya 5 sampai 11 tahun. Remaja 12 sampai 25 tahun. Dewasa 26 sampai 45 tahun. Lanjut usia atau tua dari usia 46 sampai 65 tahun. Dan manula atau manusia lanjut usia, usianya 65 ke atas. Nah, kakak tulis dalam tabel sesuai umur dan kelompoknya ya. Lengkapilah cerita berikut dengan kelompok usia yang tepat. Ibu bercerita sayang kepada kakek dan nenek. Saat masih, menurut nenek, ibu sangat lucu. Masih apa ya kalau lucu? Iya, masih balita. Yang kedua, ketika setiap malam kakek mendongeng untuk ibu. Kira-kira apa ya kalau mendongeng? Ketika kanak-kanak. Setiap malam kakek mendongeng untuk ibu. Baik, selanjutnya. Namun, saat ibu pernah membuat kakek dan nenek bersedih. Ibu lebih banyak berkumpul dengan teman-teman ibu. Kira-kira jawabannya apa ya? Betul, jawabannya remaja. Yang terakhir, kini kakek dan nenek sudah. Ibu tidak mau lagi membuat mereka sedih. Kira-kira sudah apa ya jawabannya? Sudah? Betul, sudah tua. Pelajaran 6 halaman 147 sampai 150. Selain tolong menolong dan kerjasama, kita harus berbagi kepada sesama. Dengan begitu dapat membuat kita hidup rukun. Hidup rukun dapat menjauhi pertengkaran. Ayo menyimak. Kakek dan nenek Ino datang membawa oleh-oleh. Oleh-oleh berupa bakpia, kue khas dari daerah Yogyakarta. Kue bakpia yang dibawa cukup banyak. Ino meminta izin kepada ibu. Ino ingin membagi kue bakpia kepada teman-temannya. Ibu mengizinkan Ino. Ibu berpesan kita hidup harus rukun, senang berbagi dan saling membantu. Nah, seperti pada gambar ya kak, jika kita mempunyai makanan yang lebih atau banyak, maka baiknya kita bagikan kepada teman ataupun tetangga dan membantu orang-orang yang terkena musibah, contohnya bencana banjir, karena mereka sangat membutuhkan bantuan kita dari bentuk apapun. Ayo berlatih. Kakek dan nenek akan pulang ke rumahnya. Ino dan Arin akan memberi bantuan kepada seorang anak yang memerlukan bantuan di sana. Ino dan Arin menggunakan uang tabungannya. Ino dan Arin membeli barang yang dibutuhkan anak tersebut.
Arin membeli buku cerita seharga Rp12.000. Arin membeli dengan uang Rp20.000. Uang kembalian yang diterima Arin sebanyak berapa ya kak? Lembar uang 2000-an. Ada berapa? Ada 3. Kemudian keping uang logam 1000-an. Ada berapa uang 1000-annya? Ada 2. Jadi kembalian Arin Rp8.000. Untuk nomor 2 dan seterusnya dikerjakan mandiri ya kak. Nah, selanjutnya membuat boneka kardus. Ada pada halaman 150. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah kardus bekas sabun mandi. Selanjutnya gunting, kertas warna atau kertas origami, lem, double tip, dan pensil warna. Nah, ini adalah alat dan bahan yang harus disiapkan untuk membuat boneka kardus. Nah, berikut cara membuat boneka kardus. Ambil 2 kotak sabun. Bungkus kedua kotak sabun dengan kertas warna hijau. Dibungkus menggunakan kertas warna atau kertas origami yang berwarna hijau. Nah, cara yang kedua, rekatkan kedua kotak sabun pada bagian penutupnya. Rekatkan dengan lem atau double tip. Cara yang ketiga, gunting penutup kecil pada kedua kotak sabun. Nah, dilihat ya gambarnya. Digunting penutup yang kecilnya. Cara yang keempat, beri mata, lubang hidung, dan gigi dengan pensil warna. Nah, kurang lebih seperti pada gambar ya contohnya. Cara yang terakhir yaitu cara memainkan boneka dengan memasukkan jari-jari pada kotak sabun. Nah, nanti jika ada waktu luang, kakak boleh mencobanya ya di rumah, membuat boneka dari kardus atau dari kotak sabun seperti ini. Oke? Tugas yang dikirim halaman 143 dan 149. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.